Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak? Luar biasa. Sehat ya Pak ya. Baik Pak. Saya dengar Bapak akan melakukan praktek coaching ya. Iya Pak ya. Jadi di sini saya akan mencoba membantu Bapak di dalam mengobservasi nanti praktek coaching yang akan Bapak laksanakan, gitu, Pak. Nah sebelum ke sana Pak, perlu saya sampaikan rubrik penilaian yang akan nanti dijalankan oleh saya, gitu Pak ya. Ada nanti pra-observasi dengan Bapak, lalu nanti Bapak melakukan coaching ya, sana akan saya mengamati observasi, lalu kemudian nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, lalu kita akan ada pasca coaching ya, pasca supervisi. Baik Pak, barangkali Bapak sudah tahu kompetensi inti daripada coaching itu ya Pak ya. Pak ya, ada kehadiran penuh ya, ada mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kalau boleh saya tahu Pak, kompetensi coaching apa yang ingin saya bantu yang akan Bapak kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi itu Pak, saya kan mengcoachi saya nanti dengan menunjukkan dua kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Itu ya menggali potensi coaching kita seperti itu. Jadi kalau yang saya tangkap ada dua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan saat coaching nanti ya, mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, itu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Ya, nanti akan saya bantu untuk bagaimana pengembangannya. Kira-kira ya. Kemudian kira-kira kalau saya tahu Pak, indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan itu, gitu Pak. Kira-kira apa indikatornya dari kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu nantinya Pak? Iya, nanti bisa mungkin Bapak tahu dari ketika ada proses komunikasi antara coaching dengan coaching. Pertama dari mendengarkan aktif, di mana saya memahami apa yang menjadi keluh kesah atau permasalahan apa yang Anda bacakan. Kemudian saya akan menggali itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Jadi ketika saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot terhadap masalah yang sedang dihadapi coaching, itu artinya Pak, saya sudah bisa mendengarkan dia secara aktif. Baik Pak, saya kira cukup ya Pak ya. Sekarang silakan Bapak melakukan praktik coaching. Ya, saya akan mengamati praktik coaching awal. Oke, terima kasih Pak. Saya telepon dulu coach saya. Oke. Ketinggalan tadi buku Bapak di sini. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Bapak sudah tahu janji ya, makanya Bapak tinggal di sengaja ya. Iya Pak. Tapi selamat siang dulu. Siang Pak. Siap Pak. Tapi wajah Bapak nampaknya ada yang kurang beres di satu hari. Memang begitu Pak, agak berat begitu. Aduh, kita sebagai guru udah sertifikasi Pak. Sudah Pak. Nah, kalau sudah seharusnya wajahnya seperti itu Pak. Nanti ada masalah yang lebih berat lagi. Pastinya ada masalah. Ya tentang apa itu? Hari ini cuma kali kemarin saya chat Bapak mengenai masalah saya. Saya mau sedikit bercerita nih Pak. Kan ini pada bulan ini kita sudah mengadakan ujian ujian di mana di sekolah kami untuk tahun ini, tahun ajaran ini dia sudah menerapkan namanya kurikulum merdeka begitu Pak. Tetapi hanya di kelas 1 dan kelas 4. Tetapi yang menjadi permasalahannya bagi kami adalah
bagaimana caranya kami nanti menyelesaikan sistem penilaiannya atau rapor aplikasinya gitu, Pak. Rapor daripada kurikulum Merdeka tersebut. Sementara ini baru pemula gitu, Pak. Berarti di sana ada masalah Pak ya? Iya, Mungkin Pak. di aplikasi. Ya. Di aplikasinya masalah Pak, atau di sistem menginput data untuk di dalam. Kalau untuk masalahnya keduanya, Pak. Yang Iya, pertama aplikasinya juga kami masih kebingungan mana yang kami pakai. Yang kedua sistem inputnya juga kami belum paham. Menginput ya. Oke baik ya. Mungkin masalah yang terberat di sana yang seperti Bapak bilang tadi, pertama aplikasinya mungkin Bapak atau guru-guru yang lain juga belum mengenali. Sama sekali. Yang kedua cara menginput data. Nah, kira-kira jauh beda nggak cara yang lama dengan cara yang baru sekarang? Perbedaannya jauh seperti itu. Kalau untuk caranya, Pak, sama ke hal yang tadi saya katakan, karena belum kami kenal sama sekali aplikasinya pun kami belum punya begitu. Oh, begitu Pak ya. Jadi kira-kira solusi apa yang Bapak butuhkan? Atau kira-kira bagaimana? Atau apa yang Bapak harapkan setelah kita berbicara? Kalau harapan saya, Pak, ya setelah kita nanti berbincang, setelah saya bercurah pendapat dengan Bapak, harapan saya kami punya aplikasi, ya, punya aplikasi untuk rapor. Yang kedua, kami juga memahami cara penginputan nilai daripada siswa untuk memperoleh rapor kita kurikulum Merdeka. Oh, berarti semakin dulu sih. Pertama, Bapak ternyata belum punya aplikasi. Betul, Pak. Yang kedua, kalau tidak punya, ya pastinya juga kita menggunakan tes Betul, seperti itu Pak. ya. Jadi belum punya aplikasi. Kira-kira apa yang bisa Bapak bayangkan itu? Bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi? Kalau untuk mendapatkan aplikasinya mungkin, Pak, saya mungkin akan bertanya kepada rekan guru lain mungkin dari sekolah lain yang sudah lebih awal dalam menerapkan IKN. Mungkin mereka sudah punya karena tahun sebelumnya mereka sudah pernah Tanyakan rekan yang lain, sekolah yang lain. ya di sekolah yang lain. Nah, kalau sudah ditanyakan atau mencari juga. Yang pertama, Pak, ditanyakan dulu, dipastikan dulu. Jawaban yang apa harapkan dari mereka itu? Kalau jawaban yang saya harapkan, semoga mereka punya, Pak. Dan kalau sudah mereka punya, nanti mungkin saya akan minta diajari lah. Dan sekalian minta aplikasinya juga. Kalau nanti sesuatunya dari luar pada permasalahan aplikasi tidak punya. Nanti kalau misalnya Bapak sudah punya aplikasi, tentunya Bapak kasih ke guru-guru kan itu aplikasinya. Iya. Permasalahan kedua tadi, Bapak dan guru-guru mungkin belum paham menggunakan atau belum ada pengalaman menggunakan aplikasi. Bagaimana itu Pak? Sudah dapat aplikasi nih, ini aplikasinya. Sementara kita mau melakukan nilai. Bagaimana caranya? Aplikasi sudah ada. Iya, Pak. Mungkin ya, kalau untuk saya pribadi, Pak, saya yang pertama nanti setelah saya dapatkan aplikasi, mungkin yang kedua saat menerima aplikasi ini saya akan minta bantuan juga karena rekan yang dari sekolah lain bagaimana cara penggunaannya. Jadi bila juga latihan bersama-sama dengan begitu rekan sejawat Kolaborasi ya. itu sudah jatuh latihan, pastinya hasil yang diharapkan rekan-rekan guru juga mampu menggunakan aplikasi itu dalam mengisi rapornya. Begitu, Pak. Nah, oke Pak. Kemudian kira-kira siapa aja yang Bapak libatkan dalam mencari aplikasi ini di lingkungan Bapak sendiri? Kalau di lingkungan sekolah saya katakan yang pertama saya sendiri yang mungkin. Yang kedua mungkin operator sekolah yang gitu. Oh, iya. Karena operator sekolah itu punya andil yang kuat dalam hal ini. Mungkin beliau juga punya relasi yang lain yang punya aplikasi begitu. Mungkin saya akan menggunakan operator sekolah. Nah, mungkin jaringan mereka lebih luas ya. Iya, begitu. Sama-sama operator mungkin sekolah yang lain. Saya tadi terpikir pasti yang pertama kepala sekolah yang ditunjuk itu. Ternyata operator. Selain operator, mungkin Bapak juga minta rekan yang lain untuk sama-sama mencari. Betul. Oke baik. Karena ini sudah dekat Pak, ujian sudah selesai. Sementara nilai sudah begini. Makanya masukkan kemana gitu. Kira-kira
Bapak rencanakan berapa lama untuk mendapatkan mulai dari aplikasinya hingga kemampuan atau pengetahuan untuk menyebabkan pengetahuan untuk guru-guru lain bisa menginput data-data data. Kira-kira berapa lama nih? Kalau untuk mendapatkan aplikasinya mungkin Pak harus segera mungkin ya, tapi mungkin besok Pak. Setelah perbincangan kita ini saya harus mendapatkan itu. Ya karena sekarang itu berapa? Sekarang sudah tanggal 2. Sementara kita menerima rapor itu tanggal 14. Berarti tinggal 12 hari lagi, Pak. Nah, Bapak jadwalkan. Jadi program Bapak minggu ini harus dapat aplikasinya. Kemudian Bapak harus bisa mencari orang yang bisa menjadi fasilitator atau mentor atau apalah untuk melatih teman-teman guru untuk menggunakan aplikasi itu nanti berapa hari juga? Kalau untuk itu mungkin Pak 2 hari. Jadi 4 berarti setidaknya tanggal 6 kita sudah action masuk ke rapor Pak ya? Iya. Tanggal 6. Berarti rencana Bapak boleh nanti Bapak diskusikan. Boleh. Nah, kemudian Pak, setelah kita udah punya rencana ini, anggap aja sudah dapat aplikasinya, anggap aja gurunya sudah mampu nih untuk menginput nilai-nilai ke rapor. Mungkin Bapak masih punya rencana yang lain. Rencana kalau untuk rapor itu sendiri Pak, saya rasa untuk mempercepat proses pengerjaannya mungkin setelah dapat aplikasinya saya sendiri kadang-kadang ada sosialisasi supaya kami bekerja dan setelah itu mungkin mempercepat pekerjaan mungkin akan kolaborasi juga Pak. Jadi dikumpulkan satu ruangan untuk jadi sama-sama mengerjakan. Sekedar juga evaluasi. Begitu. Oke Pak, apakah Bapak sudah berbicara dengan kerja kita tentang rencana Bapak ini masalah besar Pak? Belum Pak, ini makanya tadi saya minta pandangan dari Bapak dulu. Karena saya di sini kan saya ceritakan kepada Bapak ya, baru nanti saya akan koordinasi dengan salah satu. Jadi sebelum bicara ini, gimana Pak sekarang? Tadi Bapak masih dengan wajah yang agak terbeban tadi. Awalnya kan Bapak belum punya rencana, sekarang Bapak punya rencana gimana Pak? Kalau untuk perasaan saya ya Pak, sebelum kita tadi mengadakan perbincangan saya masih bingung ya, tindakan apa nih yang saya akan kerjakan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Tapi setelah Bapak mengadakan perbincangan dengan Bapak, saya menemukan solusi. Saya sudah tahu nih setelah ini saya akan mengerjakan apa ini. Oke, terima kasih. Bapak tentunya punya rencana tadi untuk tercapai rencana. Kita bersyukur pada Tuhan supaya kita juga di kedepannya juga kesehatan, rencana Bapak tercapai dan guru-guru senang dalam menyelesaikan rapor. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Saya rasa untuk hal ini Pak saya sudah cukup. Tetapi saya sangat mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak. Saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Tetapi Pak, saya juga memohon kepada Bapak apabila nanti saya punya kendala, bolehlah saya bercerita kembali kepada Bapak. Oh siap Pak. Silakan aja Pak, telepon aja. Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat. Terima kasih. Teruskan aja teruskan. Karena proses coaching ini coaching ini baru saya tahu juga setelah mengikuti CGP sih Pak. Nah sejauh ini mungkin ada pencerahan dari Bapak atau ada kekurangan, kelebihan kalau saya sampaikan supaya sempurna. Silakan teruskan. Baik Pak ya, sudah selesai tadi kegiatan coachingnya. Bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah selesai coaching? Tadi awalnya Pak saya deg-degan ya. Si coach datang tentunya masalahnya belum kita ketahui karena spontan aja gitu kan. Spontan. Masalahnya belum saya ketahui. Tapi karena pada prinsipnya coach itu orang yang mendukung untuk menuntut
menuntut si coach untuk menemukan solusi. Saya kira ada patronnya, pertanyaan-pertanyaan apa yang wajar kita sampaikan. Contoh menggali potensinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti ini. Jadi kita tetap merangsang si coach untuk berpikir positif sehingga dia dapat mendapatkan atau menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan. Seperti itu Pak, pengalaman saya kan. Iya, oke Pak. Baik Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Lantas gini Pak, menurut Bapak kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan itu sesuai dengan indikator tadi yang sudah kita bicarakan di pasca observasi, ada nggak yang sudah Bapak lakukan? Ya. Terima kasih Pak. Selama coaching tadi berlangsung, di awal kan saya bertanya nih Pak. Artinya setelah saya bertanya, tentu saya pasang kemampuan mendengar saya seperti itu. Nah, di kemampuan mendengar itu kan kita artinya menyimak apa yang disampaikannya supaya kita dapat menggali sebuah pertanyaan atau membuat suatu pertanyaan untuk memberikan feedback kepada coach supaya si coach bisa menggunakan kemampuannya untuk keluar dari sebuah permasalahan. Yang kedua, saya kira berlangsung itu yang kedua itu berlangsung sekali berjalan ini, yaitu mendengarkan aktif, kemudian muncul dari saya pertanyaan berbobot untuk menggali potensi beliau. Saya yakin kita semua diri ini mempunyai skill ya Pak, terutama dalam mengatasi masalah, terutama untuk siswa, untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dokumen dan penilaian semuanya Pak. Itu yang kita gali. Oke, baik Pak. Dari pengamatan saya tadi ya Pak ya, di sini ada catatan dari observasi saya terhadap kegiatan coaching yang Bapak laksanakan. Percakapan coaching yang Bapak laksanakan saya lihat dengan memakai alur percakapan tirta ya Pak ya. Di sana ada tujuan, ada identifikasi, ya, ada rencana aksi dan tanggung jawab gitu Pak ya. Oke. Kemudian Bapak juga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi yaitu mendengarkan aktif gitu Pak ya. Dalam mendengarkan aktif tentunya kita harus fokus ya kepada si coach, kemudian dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya Pak ya, yang tidak membuat si coach menjadi tidak mampu menjawab sehingga interaksi nanti bisa menjadi diam atau tidak berlanjut gitu ya Pak ya. Tapi ada usaha yang paling saya jaga tadi juga. Saya tetap berusaha supaya tidak menjustifikasi si coach. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, mau saya tanyakan, kira-kira setelah Bapak melakukan kunci tadi, adakah kompetensi coaching yang lain yang ingin Bapak kembangkan ke depan selanjutnya? Ya, yang saya kembangkan seperti itu Pak, selain yang tiga itu. Kalau selain yang tiga itu belum saya temukan. Namun ada dua kompetensi ini memang yang sangat saya katakan sangat penting ya, untuk tetap kita kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dalam situasi apapun, baik itu situasi batin atau kondisi lingkungan, kita harus mampu mendengarkan situasi. Artinya mampu mendengarkan situasi itu adalah bisa menyimak apa yang disampaikan, sehingga kita dalam memberikan feedback ya, kita fokus. Jadi situasi itu kita fokus dalam permasalahan. Baik, yang kedua itu menggunakan pertanyaan berbobot seperti itu. Terkadang dalam menyampaikan pertanyaan berbobot ini banyak hal yang saya jaga.
pertama bagaimana supaya dia tidak pertanyaan-pertanyaan saya tidak mengacu pada yang namanya menguji kemampuannya secara akademis. Ya. Kemudian bagaimana pertanyaan saya supaya tidak menjustify dia. Itu aja Pak. Oke, baik Pak. Berarti kemampuan tadi itu yang masih ingin terus Bapak kembangkan lagi selanjutnya ke depannya supaya lebih mahir Pak ya? Iya. Oke, baiklah Pak. Saya kira semoga apa yang Bapak ingin kembangkan tadi ya dengan usaha dan keseriusan Bapak itu semoga bisa tercapai Pak. Ya, oke Pak. Saya kira sampai di situ dulu pertemuan kita Pak untuk kegiatan kita saat ini. Pak ya, semoga bermanfaat Pak ya. Sampai jumpa lah. Dulu Pak. Tapi saya sebagai coach tadi mungkin Bapak ingin beri masukan ke saya. Oh, belum ada masukan. Iya. Ya, kalau masukan banyak berlatih saja Pak. Oh, gitu ya. Iya, dengan banyak berlatih ya tentu akan semakin mantap dia praktik coaching. Ya. Oke Pak, oke Pak. Siap. Oke, mantap Pak.